A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin wassahabati ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Kubah Taman Pondok Jati ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji kitab ringkasan dari Sahih Bukhari yang dihimpun oleh atau yang diringkas oleh Imam Abi Jamrah. Saderenge nyuwun ngapunten ingkang kathah nggih, suarane iki kok moro-moro. Nggih ilang. Sekarang hadis yang ke-48. An Abi Hurairah. Hadis niki panjang, mungkin beberapa kali pertemuan. Abu Hurairah cerita annan nasa sak temene menungso iku qalu. Sak temene menungso iku qalu padha ngucap sapa menungso. Kathah tiyang niku bertanya kepada Rasulullah ketika itu. Hal naro Rabbana yaumal qiyamah. Cara nduk donya niku pancen wong Nabi Musa mawon sing rasul ulil azmi niku kalih Allah mboten diizini melihat. Waktu Nabi Musa dipanggil di Gunung Turisina. Gunung Turisina niku Mesir, perbatasan Palestina. Nabi Musa minta kepada Allah, Rabbi arini andur ilaika. Ya Allah izinkan, ya Allah perlihatkan dirimu kepadaku agar aku bisa melihatmu. Rabbi arini andur ilaika. Nabi Musa mboten diizini. Qala lan tarani nika. Qala lan tarani, kamu tidak akan lah. Lan niki sing dadi perbincangan antara ulama ahli sunnah wal jamaah dengan ulama Syiah. Kamu tidak akan melihatku. Nek ahlu sunnah wal jamaah mengartikan di dunia. Kamu tidak akan melihatku selama masih di dunia. Qala lantaroni. Nek kepingin delok saiki walakin dur ilal jabal, deloken gunung iku ae. Falam mastaqarra fasaufa taroni. Kalau gunung itu masih bisa tetap kuat di tempatnya, fasaufa taroni, maka mungkin kamu akan bisa melihat aku di dunia.
ternyata gunungnya mboten kuat. Falamma tajalla lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah bertajalli, tajalli niku hijabnya gunung, penutupnya gunung itu disingkap oleh Allah sedikit saja, sehingga gunung itu dalam tanda kutip melihat Allah. Niki soalnya persoalan yang termasuk nyerempet bahaya ketika menjelaskan melihat Allah niki. Khawatirnya itu nanti kita terjerumus kepada menyerupakan Allah dengan selainnya. Niku yang dipilih oleh ulama-ulama Syiah, bahwa selamanya manusia itu bahkan termasuk di surga nanti tidak akan pernah bisa melihat Allah. Nek merasakan kehadirannya bisa, tapi kalau melihat, kalau ulama ahlu sunnah wal jamaah niku bisa, sebab ayate muni iso, hadise niki mangke nggih muni iso. Ayate wujuhu yauma idzin nadhirah li rabbiha nadhirah. Di hari kiamat itu wajahnya berseri-seri dan li rabbiha nadhirah. Nadhirah ten mriku melihat, yang kedua pakai dot nggih, pakai dot. Yang pertama pakai dot dot, yang kedua pakai tok dot niku. Ten hadise niki salah satu di antaranya. Perkorong kok melihatnya bagaimana, wis gak adek bagaimana. Melihat yang tidak bisa dibagaimanakan dengan cara yang seperti apa, boten perlu disifati. Tapi nek ulama Syiah boten, karena khawatir kalau dikatakan melihat itu bayangannya melihat itu berarti terbatasi oleh ruang. Kalau melihatnya sisi selatan berarti Allah kecil, hanya ada di sisi selatan. Kalau melihatnya di sisi utara berarti Allah kecil karena hanya ada di sisi utara. Begitu seterusnya, alias Allah itu diliputi oleh ruang sisih selatan, ruang sisih utara, dan itu mustahil, itu tidak mungkin. Allah niku tidak diliputi. Nek Allah diliputi berarti yang meliputi Allah itu lebih besar, lebih agung, dan itu mustahil. Sebab Allah niku ala kulli syai'im muhit. Allah itu justru yang meliputi segala sesuatu. Ada lagi yang bahaya, salah juga di dalam menjelaskan itu. Malah ngomong ngenten, kenapa kita tidak melihat Allah? Karena saking besarnya Allah. Niku nggih tambah keliru malih. Nggih. Saking gedene sampai kita niki gak iso ndelok Allah saking gedene menutupi. Niku nggih keliru malih. Allah Maha Besar itu jangan diartikan panjang lebar tingginya itu sangat-sangat besar, boten. Itu juga menyerupakan Allah dengan makhluknya. Pokoknya bahas Gusti Allah niku jangan dibayangkan secara fisik, secara niku menyerupakan. Nggih wis Allah nonton mawon. Nggih. Sebab Quran niku disifati dengan
banyak rasa. Ada yang wa nahnu aqrabu min hablil warid, aku lebih dekat daripada urat leher. Enten sing artinya kalau disifati tempat, sebagaimana ada yang mensifati Allah di langit, bagaimana dengan ayat wa nahnu aqrabu min hablil warid? Berarti Allah berada di dalam tubuh kita. Atau Allah disifati wa huwa ma'akum ainama kuntum ainama takunu. Allah bersama kalian. Bersama niku berarti bareng induk jejere kalau diartikan seperti makhluk. Pemikiran-pemikiran seperti ini berbahaya. Mulane disifati laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Allah itu tidak ada yang menyerupai sesuatu apapun. Satu pun tidak ada yang menyerupai Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sangat banyak ayat yang mensucikan Allah. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifat-sifatkan niku. Allah dibatasi oleh akal fikir mereka. Allah dibayangkan, digambarkan, dibatasi dengan akal fikir mereka. Jadi ketika disebut Allah maha luas, Allah maha besar, Allah maha tinggi, itu tidak berbicara fisik. Karena fisik itu makhluk. Fisik itu makhluk. Allah tidak berupa fisik. Termasuk ketika melihat niku. Sehingga ahlu sunnah itu bagaimana cara melihatnya niku tafwid. Terserah Allah nanti. Yang penting tidak menyerupai sesuatu apapun seperti makhluknya. Tapi punya keyakinan melihat karena Al-Quran menyebutkan melihat. Hadis-hadis juga menyebutkan kita akan melihat Allah di akhirat. Kalau di dunia ada kisahnya Nabi Musa seperti itu, wis gak mungkin. Qala lantaroni. Lan itu seperti yang pernah disampaikan, huruf yang menafikan zaman sekarang sampai yang akan datang. Makanya diartikan tidak akan. Sekarang sampai kapanpun itu tidak akan. Tapi ahlu sunnah memaknai di dunia. Kalau Syiah memaknai sampai kapanpun, termasuk nanti sampai di akhirat. Lantaroni. Qala, jawab Kanjeng Nabi, hal tumaruna fil qamari lailatal badri laisa dunahu sahab. Apakah kalian itu mengingkari pada malam bulan purnama dari melihat bulan yang di situ laisa dunahu sahabun, tidak ada mendung, tidak ada awan yang menutupi. Kalau kalian secara bersama-sama melihatnya, apakah kalian itu nanti mengingkari? Qalu, jawab sopo sahabat, la ya Rasulullah, tidak, kami tidak akan mengingkari. Hadis niki tidak menggambarkan Allah seperti rembulan, boten. Hadis niki menggambarkan bahwa nanti di akhirat orang melihat Allah itu secara nyata terang benderang, tidak ada kesamaran. Mboten keliru. Dudu Allah dikatakan Allah. Oh iki paling Gusti Allah, mboten. Seperti halnya kita pada malam bulan purnama tidak keliru mengidentifikasi mana bulan, mana bintang, mana lampu penerang jalan. Mboten samar. Niku maksudnya hadis niki. Nanti di belakang berikutnya niku lanjutan kalimatnya niku menjadi jelas seperti itu.
Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, tidak dicontohkan rembulan saja. Iki supaya gak dadi salah paham tadi itu. Rasulullah mencontohkan lain, fahal tumaruna fisamsi laisa dunaha sahab. Apakah kalian juga akan membantah, mendebat terkait dengan matahari yang tidak ada awan yang menutupi? Matahari bersinar lalu tidak ada mendung, tidak ada awan. Orang akan mudah mengidentifikasi, oh iku lho matahari ini. Tidak meraba-raba, nduk endi yo, mataharinya di mana ya? Tidak kelihatan karena tertutup awan, tidak seperti itu. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan itu di sana, oh enggak, di sebelah sana, di sebelah sana, di sebelah sana, karena tertutup. Tapi kalau tidak tertutup, tidak ada perdebatan. Niku tumaruna niku aitu jadiluna. Tidak ada perdebatan, perselisihan, itu matahari. Sama juga tadi tidak ada perdebatan, tidak ada perselisihan, itu rembulan. Gambaran nanti di akhirat ketika melihat Allah itu seperti itu. Tidak ada lagi perdebatan. Duduk iki, duduk ngene iki, Allah tidak seperti ini, mboten enten ngoten niku. Seperti halnya tidak adanya perdebatan, perselisihan ketika melihat bulan purnama di waktu malam tanpa tertutup awan sedikit pun. Begitu juga siang, matahari bersinar terang, tidak ada awan yang menutupi sedikit pun. Niki gambarannya ke sana. Mboten kok Gusti Allah iku bunder koyok bulan, bunder koyok matahari, mengeluarkan cahayanya seperti buos. Mboten niku penyerupaan. Tidak seperti itu. Subhanallahi amma tasifun. Qalu podo takon malih sapa sahabat. Ketika ditanya begitu jawab sapa sahabat, la, tidak, kami tidak akan berdebat terkait matahari di siang hari yang tidak tertutup awan. Kanjeng Nabi niki jelasnoe alon-alon, nggih. Sebab niki termasuk persoalan yang rawan karena bisa salah di dalam mengenal Allah sebagai Tuhan. Engko dikira Gusti Allah niku koyok raksasa yang bertengger di langit. Setiap malam niku turun dengan kecepatan tinggi. Yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Makanya orang yang punya pandangan seperti itu akan satu paket dengan keyakinan bahwa bumi itu datar. Wong wonten niku pasti akan satu paket dengan keyakinan bumi ini datar, mboten bulat, mboten. Kenapa? Karena kalau bulat bingung mudun niki nduk endi? Napa malih muter? Niku akalnya menyerupakan Allah dengan makhluk. Sejak awal niku menyerupakan Allah dengan makhluk. Sehingga mereka meyakini bumi niku datar, Allah turun tiap malam. Hadisnya kan ngoten, yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Sehingga kalau malam itu turun, padahal kenyataannya bumi itu ada yang siang, ada yang malam di saat yang bersamaan. Kalau sekarang di sini siang, di sana malam. Kalau di sana malam, di sini siang. Artinya malam itu selalu ada, siang itu selalu ada, hanya bergiliran. Kalau disifati Allah turun tiap malam, padahal malamnya itu selalu ada. Lah gak munggah-munggah Gusti Allah, mudun terus. Terus katanya di langit bagaimana? Bingung, ini akidah yang membingungkan. Puyeng karena berusaha menyerupakan Allah. Allah di atas niku menyerupakan karena Allah tidak butuh atas. Allah tidak butuh atas. Atas itu hakikatnya ndak ada. Atas itu hanya memudahkan makhluk untuk menunjuk. Hakikat atas itu tidak ada, hakikat bawah tidak ada.
Mulane bumi muter niki mana atas, bumi bulat mana atas. Jarine wong niki atas mriki, jarine niki atas sini, jarine niki atas sini, niki atas sini. Semua bisa ditunjuk sebagai arah atas. Semua bisa ditunjuk sebagai arah bawah. Atas yang sebenarnya tidak ada. Itu hanya memudahkan makhluk manusia untuk bercerita, berkisah, bukan menunjuk hakikat keberadaan sesuatu. Karena sesuatu bisa disebut atas, bisa disebut bawah, tergantung dari sudut pandangnya di sebelah mana. Lantai 17 itu kalau disebut oleh orang yang ada di lantai 25 menyebut lantai 17 itu di bawah. Tapi bagi orang yang ada di lantai 10 menyebut lantai 17 itu ada di atas. Berarti 17 itu hakikatnya di atas atau di bawah. Ya iso di akhirnya tengah-tengah kan. Ya, karena melihat dua. Kalau melihat satu di bawah, kalau melihat yang 10 di atas. Lihat yang 25 di bawah, lihat yang 10 di atas. Kalau melihat dua-duanya di tengah. Ya. Artinya atas, bawah, tengah itu tidak ada. Hakikatnya hanya disebut untuk memudahkan kita di dalam berkisah, bercerita, memahamkan saja. Hakikat yang sebenarnya tidak ada. Lalu Allah disifatkan dengan hakikat yang tidak ada. Engko Allah niku iso gak ono. Wong barang gak ono kok disifatno nangone Allah sing ono. Jadi Allah tidak menyerupai segala sesuatu apapun niku. Nggih. La syarika lahu. La syarika lahu. Nggih. Fa innakum tarawnahu kadzalika. Terus Kanjeng Nabi. Niki Kanjeng Nabi istimewa. Nerangno ndongone masyarakat tempo dulu yang seperti itu, yang baru saja mentas dari kejahilian, baru saja keluar dari fase kegelapan. Kok sudah bertanya Allah bagaimana kita di akhirat nanti, apakah bisa melihatnya? Melihat niku nek diterangno keliru kok punya keyakinan yang keliru terkait Allah. Kanjeng Nabi lalu melanjutkan fa innakum tarawnahu kadzalika. Kalian fa innakum iku tarawnahu bakal ningali gawe fi'il mudhari niki bakal akan melihat Allah kadzalika seperti jelas, tidak samar, tidak kelirunya kalian melihat bulan di waktu purnama tanpa tertutup awan, seperti kalian melihat matahari di waktu siang tanpa tertutup awan, jelas. Sebab enten Kanjeng Nabi melanjutkan, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah. Nanti manusia itu akan digiring, dikumpulkan pada hari kiamat. Fayaqulu, lalu ada yang memberi pengumuman malaikat. Mangkana ya'budu syai'an falyattabi'hu. Siapa yang menyembah sesuatu, apapun itu yang dimaksud dengan sesuatu, menyembah gunung, falyattabi'hu, maka dia berada di balik gunung itu lalu mengikuti gunung itu kemana. Yang menyembah matahari maka dia di belakang matahari mengikuti matahari itu kemana. Jadi melok opo wae sing disembah. Mangkana ya'budu syai'an falyattabi'hu. Sampai nyembah apa? Wah iki nyembah sapi zaman Musa As-Samiri. Ya iku melok sapi kok. Sampai nyembah apa? Nyembah pohon. Ya iku melok pohon iku. Seperti itu nanti pada hari kiamat.
Faminhum mayyattabi'us syamsa. Di antara manusia itu ada yang mengikuti matahari. Wa minhum mayyattabi'ul qamara. Ada yang mengikuti rembulan. Wa minhum mayyattabi'ut tawaghita. Di antara mereka itu ada yang mengikuti patung-patung berhala-berhala. Tinggal satu, yaitu umat yang beriman, yang mengikrarkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Niki mesti digandeng. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa tabqa hadhil ummatu, tinggallah umat ini, fiha munafiquha, yang di dalamnya itu masih terdapat orang-orang munafik yang masih secara lesan itu menyebutkan la ilaha illallah secara lesan, tetapi hatinya tidak meyakini. Wa tabqa hadhil ummatu fiha munafiquha, yang ada munafiknya masih. Fayatiyahumullahu azza wa jalla. Niki sekedar gambaran, tangan kula ngenten niki jangan diartikan dari jauh mendekat niki mboten. Nggih. Sami kali ayat nih kalau wajah rabbuka wal malaku soffan soffa waji'a yauma idim bi jahannama. Niku jangan diartikan wajah rabbuka, Allah datang lalu malaikat berbaris koyok komandan upacara ngoten, yang inspeksi pasukan ngoten. Jangan digambar ngoten niku menyamakan Allah dengan makhluknya. Nggih, menyerupakan, memahamkan niku menyerupakan Allah dengan makhluknya. Lho pancen ayate muni ngono kok. Muni ngono iku kok tabrakan. Kalau difahami seperti itu akan tabrakan dengan laisa kamitslihi syai'un, akan tabrakan dengan wahdahu la syarikalah, akan tabrakan dengan walam yakullahu kufuwan ahad. Lalu bagaimana? Wis ojo digambar-gambarno, ojo dibayang-bayangno, ojo diserupak-serupakno. Bila kaifin wan khisarin walan farad. Gak ada diringkas, dibatasi, dibagaimanakan, diumpamakan. Wis Allah ngoten mawon. Nanti akan terang sendiri, akan jelas sendiri ketika hari kiamat. Akan bertemu Allah. Bertemunya jangan dibayangkan sekarang bagaimana, seperti apa. Niku nggarai menyerupakan. Mulane Kanjeng Nabi sering menyampaikan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Kalian berpikir terhadap makhluknya Allah saja, alam semesta ini saja kalian tafakkuri, kalian fikirkan. Jangan kalian memikirkan Allah bagaimana, di mana, sedang apa, bersama siapa lah. Niku lah boleh dadi lagu lah. Wala tafakkaru fillah. Kalian jangan memikirkan Allah. Nanti ditipu muslihati oleh setan. Setan itu nanti akan masuk sehingga kita itu punya akidah, punya keyakinan yang melenceng. Gara-gara memaksa Allah masuk sesuai dengan akalnya yang kecil, yang terbatas. Allah dipaksa untuk masuk sesuai dengan akalnya yang sakepel nih. Akal nih utuke menungso sakepel. Lalu Allah dipaksa untuk sakepel nih. Allah dipaksa untuk masuk namanya akal kita sing sakepel nih. Katakan bahwa akal kita itu kecil, terbatas, tidak mampu untuk memahami hakikat Allah secara yang sebenar-benarnya. Dengan begitu justru kita itu mengakui kita ini lemah. Arafa nafsah faqad arafa rabbah.
Termasuk ketika menunjuk, Kanjeng Nabi nggih sering la ilaha illallah. Niki yang dimaksud adalah maha tinggi, mboten Allah di atas. Allah maha tinggi, Allah wahdah. Jadi sering ketika khutbah niku Rasulullah ketika berdoa juga Rasulullah ada riwayat niki menunjukkan Allah niku wahdah, satu, maha esa. Allah maha tinggi. Ketika tangan kita berdoa ke atas bukan berarti Allah bertengger di atas. Maksudnya arah niku yang paling mulia itu arah atas. Naik jabatan, naik kelas, ini menuju ke arah yang mulia. Nih, naik pangkat, niku naik haji, bahasanya naik. Bahasa naik itu untuk menunjukkan kemuliaan saja. Kadang-kadang malah kelas 3 di atas, kelas 4 itu di bawah. Tapi bapak ibu guru mengatakan kalian nanti kalau naik kelas, loh bu, saya kelas 3, kelas 4 itu di bawah, bukan naik kelas, turun kelas. Ya tidak perlu diartikan secara fisik seperti itu. Mengatakan naik kelas, loh kita sudah di lantai paling atas. Kita sekarang ada di lantai 3 bu. Sekolahan ini tidak ada lantai 4. Kok ibu mengatakan nanti kalau naik kelas, naik ke kelas yang mana lagi? Di atas nggak ada kelas. Lah niki murid niki ya lucu, boleh nenek adik jawab koyok ngoten niki. Karena naik selalu diartikan ke arah, ke fisik. Allah maha tinggi, Allah maha besar, Allah maha agung. Itu jangan diartikan fisik. Tersesat nanti kita akan mendefinisikan Allah niku koyok raksasa sing manggon nduk langit sliwar-sliwer nek dalu mudhun. Nggih, bayangane Allah niku koyok ngonten pripolene, pangerane niku lungguh ndukur aras. Tenguk-tenguk ndukur aras, sumastawa alal aras. Gusti Allah tenguk-tenguk ndukure aras ngono. Karo ndelok menungso nduk nisor lapo ae wong Masjid Kuba iki isuk-isuk. Bayangannya seperti itu. Padahal laisa kamislihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, yang mirip Allah, yang sama dengan Allah di bumi maupun di langit. Dalam tempat, dalam sifat, dalam af'al, zat, sifat, af'al atau apapun, Allah tidak butuh tempat, Allah tidak butuh arah, karena semuanya makhluk. Allah tidak diliputi oleh waktu, kapan, sampai kapan Allah itu, mulai kapan Allah itu ada. Niku pertanyaan-pertanyaan yang dihembuskan oleh setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ketika itu tinggal umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang beriman. Sebab rasul-rasul terdahulu itu hakikatnya juga menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab nanti itu pemimpin di hari kiamat itu Rasulullah. Ana sayyidu waladi adama wala fakhor. Aku iki pemimpin manusia, anak cucu Adam di hari kiamat. Cerita begini tidak fakhor, tidak congkak. Sehingga semua umat itu menjadi umatnya Nabi Muhammad sing beriman niku lho. Sehingga beliau itu disebut Sayyidul Awwalina wal Akhirin. Pemimpinnya umat-umat terdahulu dan umat-umat yang akan datang. Ketika menyisakan satu niki simbol nopo-nopo niku satu, Allah niku wahdah, kul huwallahu ahad. Allah ketika menciptakan manusia niki yang sekarang 7 miliar lebih niku juga min nafsi wahidah,
Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Nggih, dari jiwa yang satu, mboten sepasang. Padahal niki untuk berkembang biak. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Tapi dari satu, bukan dari sepasang. Biasanya jenengan nek niat mengembang biakkan niku minimal sepasang supaya nanti berkembang biak. Tapi Allah tidak. Allah menciptakan manusia ini mengawalinya dengan min nafsin wahidah, Nabi Adam saja. Baru kemudian wa khalaqa minha zaujaha, diciptakan lagi pasangannya dari nafsi wahidah tadi. Terus ada yang mengartikan diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam itu, min nafsi wahidah. Dan itu cuma simbol. Diciptakan dari tulang rusuk itu cuma simbol, buatan temenanan. Lalu dicari, saya tak golekane tulang rusukku iki ilang siji. Berarti sing gak nikah-nikah iku tulang rusuke sing foto. Sing bojone papat, tulang rusuke ilang papat. Lah niku diartikan fisik napa-napa niku ndak punya makna majas, makna kiasan, sastra. Wong-wong kaya ngoten niku kongkon belajar sastra supaya mengerti bahasa sastra. Supaya segala sesuatu itu tidak diartikan secara tekstual. Bisa diartikan secara rasa. Tulang rusuk itu di samping mendampingi, menemani. Nek bahasa lare samangke bukan dari tulang kaki yang diinjak-injak istri itu, atau dari tulang punggung yang malah dijadikan sandaran bagi suami seorang istri itu. Nggih. Tapi dijadikan dari tulang rusuk yang ada di samping, makanya disebut pendamping. Gini ku lari-lari malah pintar mengartikan seperti itu. Nggih. Tidak diartikan fisik. Itu Nabi Adam dengan Ibu Hawa, apalagi Allah. Kok diartikan secara teks, letter luck. Nggih. Keliru teman mangke. Lah termasuk niki umat wahidah niki juga begitu. Nanti di hari kiamat tinggal satu. Nah, satu niki memang Allah Maha Esa. Fayaqulu, kemudian Allah ketika itu berfirman, ana rabbukum, aku ini adalah Tuhan kalian. Fayaquluna, lalu manusia yang tinggal satu tadi beriman tadi itu dan masih ada orang munafik di dalamnya itu, hadza makanuna hatta ya'tiyana rabbuna fa idza jaa rabbuna arafnahu, kami tetap berada di sini. Hadza makanuna, ini adalah tempat kami. Kami tidak akan bergeser dari tempat ini. Sing nyembah gunung wis promo, sing nyembah matahari sudah ke sana, yang menyembah rembulan sudah ke sana, yang menyembah pohon sudah ke sana. Kami tetap di sini. Hadza makanuna hatta ya'tiyana rabbuna, sampai nanti Allah mendatangi kami. Sekali lagi mendatangi dalam tanda kutip. Hatta ya'tiyana rabbuna, supaya tidak diartikan dari jauh mendekat. Berarti dari tempat niku berarti kecil. Allah kalau diliputi tempat itu, dari tempat yang jauh menuju tempat yang dekat, itu definisi datang menurut kita. Definisi datang menurut kita itu dari jauh, tempat yang jauh menuju tempat yang dekat. Allah jangan diartikan begitu. Sampai Allah datang. Nanti kalau Gusti Allah sik ketok cuwilik kalau teko adohan niku lho. Nanti akan begitu. Dan Maha Suci Allah dari segala hal yang disifatkan oleh orang-orang munafik. Fa idza jaa rabbuna, ketika Allah nanti datang dalam tanda kutip kepada kami, arafnahu, kami akan mengenalinya. Seperti kami mengenal rembulan matahari, tidak ada samar lagi. Artinya niki supaya gak keliru, nek katut-katut niku gampang keliru. Nggih.
ketok gunung gede, wah iki gede iki, Tuhan itu maha besar lah, iki gunung gede. Akhirnya nduk gunung niku kepercayaan orang dulu. Mula nenek niki sekitar Jawa Timur niki, ketik Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo niki, Pasuruan itu kiblat napa spiritualitasnya itu ke Gunung Arjuna niku. Jenengan kalau mengadakan perjalanan napak tilas menyisiri lereng-lereng Gunung Arjuna niku akan sangat banyak tempat-tempat peribadatan orang-orang dahulu. Karena melihat gunung itu sebagai sesuatu yang maha besar bagi mereka. Lalu meyakini arwah-arwah itu kalau mati ke sana, Tuhan juga di sana. Maka bergeraklah mereka ke sana menciptakan tempat-tempat peribadatan, sehingga ten mriku niku kata situs-situs, kata candi-candi, kecil-kecil tapi sangat banyak, sangat banyak. Mulai dari sisi barat sampai sisi timur niku diiringi lereng-lereng niku sangat banyak. Fayatiyahumullahu azza wa jalla. Lalu Allah kemudian dalam tanda kutip mendatangi mereka. Fayaqulu, lalu Allah berfirman, ana rabbukum, akulah Tuhan kalian. Karena sudah jelas, seperti jelasnya melihat matahari atau rembulan. Tapi Allah tidak seperti matahari di atas, kalau pagi di timur, kalau siang di tengah, di atas, kalau sore di barat. Allah bergerak mboten kaya wonten niku. Atau seperti rembulan yang juga bergerak, malah kadang-kadang kelihatan seperti bulan sabit. Hanya bulan purnama, bulan itu bundar. Nek matahari bundar terus. Tanggal 1 sampai tanggal tua niku bundar terus. Nek rembulan mboten. Allah juga tidak seperti itu. Kanjeng Nabi menggambarkan bulan matahari itu hanya ketika supaya kalian nanti tidak akan berselisih, tidak akan geger. Duduk iki Tuhan niku duduk iki. Sebab bayangannya sahabat ketika itu, kalau kami tidak pernah melihat Tuhan, lalu bagaimana nanti kita kalau ketemu Tuhan niku kok gak keliru. Bukan ini, yang itu akhirnya geger. Tukaran royoan mana yang betul-betul sebagai Tuhan. Tidak seperti itu. Nanti akan jelas. Wujuhu yawma idin nadhirah li rabbiha nadhirah. Sejelas kita seperti memandang matahari atau rembulan yang tidak tertutup awan. Akhirnya manusia yang beriman niki, tapi di dalamnya masih ada orang munafik itu, fayaquluna anta rabbuna, engkaulah memang Tuhan kami. Wis mboten samar malih. Karena penyembah api, penyembah gunung, penyembah matahari sudah pergi. Tinggal penyembah Allah saja. Fayad'uhum anta rabbuna fayad'uhum. Niki besok dilanjutkan pertemuan yang akan datang. Al-Fatihah. Niki masih seperempat, hadisnya panjang betul. Niki masih seperempat. Nggih, barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Sampun, nggih.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Sama-sama ditutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.